Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita boleh berada di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih kemurahan-Nya saya masih diberikan kesempatan pagi hari ini untuk bernafas, bahkan diberikan kepercayaan untuk melayaninya. Saya terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang saat ini beliau ada di Surabaya, yang mempercayakan buat saya pribadi untuk melayani firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dan mendengar keadaan saat ini, baik-baik saja. Dunia semakin hari semakin dalam tanda petik kacau, saudara. Ekonomi, apapun yang saat ini kita dengar, semuanya serba kacau. Semua naik. Tidak ada yang tidak turun, hanya Roh Kudus yang turun. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada satu janji Tuhan. Sekalipun semua serba tidak menentu, ketika kita bersama Tuhan, Tuhan menjadi solusi dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15. Yohanes 15, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes 15, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang sudah ketemu, katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, bisa melihat di slide di depan. Kita akan baca bersama-sama, berganti-gantian, ayat yang ganjil, kaum pria, cowok, ayat yang genap nanti kaum wanita dan anak-anak muda cewek. Puji nama Tuhan, kita akan bersaut-sautan. Perikop yang diberikan oleh LAI di sana adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya berikan tema khotbah yang berjudul Tetap Tinggal di Dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keadaannya baik maupun tidak baik, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar apa pengertian tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut firman Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita dan melakukannya. Serta hidup tidak menurut keinginan daging dan dunia dan tidak berbuat dosa. Sekali lagi, pengertian tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus menurut firman Tuhan adalah
mendengarkan, merenungkan firman Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita dan melakukannya. Serta hidup tidak menurut keinginan daging dan tidak berbuat dosa. Kita akan lihat ayatnya, saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Kita akan bandingkan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Galatia pasalnya yang ke 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan ke kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Dan hidupnya tidak menuruti keinginan daging. Kita tahu tadi keinginan daging itu seperti apa di dalam Galatia 5 pasal 19 ayat 21, yaitu percabulan, hawa nafsu, dan sebagainya. Gampang nggak saudara? Tidak mudah saudara tentunya ya. Sebagai orang percaya, kita masih manusia, itu tidak mudah saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Mazmur tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita memang menghindari itu semua saudara. Jadi jangan, maaf kata, kadang-kadang kita ini sok kuat saudara, sok rohani. Saya kan enggak apa-apa, saya kan sudah suka berdoa, suka berpuasa, baca firman Tuhan. Kalau ada orang kumpul-kumpul, minum-minum di situ, mabuk-mabuk, main judi, baru kita ikut nimbrung di situ. Kita kan bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Maaf saudara, kita boleh berteman, tetapi kita tidak boleh duduk dalam kumpulan para cemooh itu. Kenapa saudara? Satu kali mungkin saudara kuat. Saudara lihat, oh saya masih kuat. 2 kali saudara mungkin masih kuat. 3 kali sudah mulai goyah. 4 kali saudara sudah masuk dalam komunitas itu. Karena saya pernah ngalami saudara. Dulu waktu saya masih usia remaja pemuda, tahun 1999 saya lulus SMA, saya pengangguran. Hidup saya itu kelontang-kelantung, gak karu-karuan, gak tentu arah. Dan saya suka nongkrongnya bersama dengan teman-teman yang suka, minum, main judi. Awalnya saya sebagai orang percaya, seorang orang Kristen, saya kuat saudara. Karena saya digembleng ketika saya SMA itu ikut om saya pendeta. Saya tinggal di pastori, jadi saya merasa diri saya mampu, saya kuat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama ditawari, cobalah sedikit saja, enak kok. Tidak bikin mabuk, sedikit saja. Sedikit saudara. Besoknya lagi, tambah lagi sedikit saudara. Besoknya lagi, tambah sedikit lagi. Besoknya lagi gak ditawari, kita tanya, mana itu barang? Kenapa saudara? Menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sok kuat kita saudara. Maka firman Tuhan katakan kalau kita mau tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, kita harus menghindar itu semua. Main judi juga begitu saudara. Dulu tebak-tebakan. Akhirnya main biliar pakai kartu. Waktu kalah, kita penasaran harusnya tadi begini ya. Besok coba lagi. Kalah semakin banyak, coba lagi. Kalah semakin banyak, habis uang. Begitu menang sedikit, penasaran. Coba kalau tadi saya tomboknya lebih banyak lagi. Saya pasti menangnya lebih banyak. Judi itu kalah, penasaran, menang, ketagihan. Saya mau kasih tahu, ini hanya sekedar contoh kecil saudara. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus itu adalah orang yang hidupnya
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menjauhi segala keinginan daging. Ini yang Tuhan mau, saudara. Hidup dalam persekutuan yang intim, erat, mendalam, kuat, dan tak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, saudara setiap kali ada masalah, saudara akan goyah. Dan pertama kali saudara pasti ketika saudara goyah, saudara akan lari kepada teman yang menurut saudara itu sahabat karib. Kalau sahabat saudara itu adalah orang dekat dengan Tuhan, hidupnya bergaul dengan Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, saudara aman. Tapi kalau saudara karibnya itu adalah orang-orang yang maaf kata, hidupnya di luar Tuhan, maka saudara akan terseret di dalamnya. Kita perlu hidup di dalam Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Seperti pagi hari ini, datang ke gereja, datang ke persekutuan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada satu yang lain mulai lemah, kita mulai dorong lagi. Ayo semangat, ayo meraih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mulai sering baca firman Tuhan di rumah, renungkan firman itu. Jangan hanya kalau kita punya HP itu hanya untuk scrolling dari atas sampai bawah, scroll sampai jempolnya itu bengkak, saudara. Hanya untuk begini saja. Ada orang di sekitar kita tidak tahu. Pokoknya begini terus. Hati-hati, saudara. Kemajuan ada dampak positif dan dampak negatif. Gunakan apa yang saat ini ada dalam hidup saudara untuk bagi kemuliaan Tuhan. Ada HP, gunakan untuk baca renungan firman Tuhan. Ada HP, gunakan untuk baca Alkitab digital, elektronik. Renungkan firman Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak akan pernah tergoyahkan. Sebab firman Tuhan katakan jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Ini yang pengertian kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, yaitu hidup dalam persekutuan yang intim, erat, mendalam, kuat, dan tak terpisahkan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita harus mau menanggalkan kedagingan kita. Itu tidak gampang, saudara. Ya, kenapa kita sebagai orang percaya harus tetap tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus? Kenapa, saudara? Sebab tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kunci kehidupan rohani yang berhasil. Ini perlu digarisbawahi. Sebab tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kunci kehidupan rohani yang berhasil. Dan itu menyukakan hati Bapa di surga, dan tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan tujuan kita menjadi orang percaya. Sebab dengan kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuliakan nama Bapa di surga dan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kembali lagi kepada perikop kita tandai saudara tadi ya, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan? Supaya kita mengalami buah, saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berbuah itu artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Berdampak bagi orang lain. Saudara tidak akan pernah bisa berbuah kalau saudara hidupnya di luar Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa berbuah kalau saudara tidak pernah meresapi firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kata firman Tuhan, hatimu itu seperti perbendaharaan. Apa yang masuk di dalam hatimu itu juga yang akan keluar melalui mulutmu. Selama kamu hidup, selama kita hidup, kita itu hanya mendengarkan kata gosip orang lain, kita lihat sesuatu yang hal-hal yang buruk, maka ucapan-ucapan kita juga kata-kata kasar, perkataan-perkataan kasar, gosip dan sebagainya. Tapi kalau yang masuk dalam hati kita adalah firman Tuhan, siang dan malam kita merenungkan firman itu, siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan yang membangun, menguatkan, mendorong, menyemangati orang lain untuk bangkit. Tapi kalau perkataan kita ini, dipengaruhi oleh apa yang masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, adalah sesuatu hal yang duniawi, maka tanpa kita sadari, saudara, maka perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan kasar. Saudara bisa lihat, anak-anak kecil, kok mereka bisa maki-maki? Mungkin anak usia 2 tahun, 3 tahun, mereka bisa maki-maki. Kenapa mereka bisa maki, saudara? Siapa yang ajar mereka? Mereka sebenarnya tidak ada yang ajar, saudara.
Tapi mereka melihat dan mendengar. Orang dewasa yang di dekatnya itu suka maki-maki. Begitu dia dengar tiap hari, ketika dia jengkel, maka yang keluar dari mulutnya adalah makian. Saya tinggal di Kampung Air itu cukup lama, saudara. Dari 2017 sampai 2022. Sampai sekarang saya sudah pindah di Golokoe, saudara. Itu di sana itu maaf. Anak-anak sekecil ini sudah tahu namanya mabuk. Usia-usia 3 tahun, itu anak-anak kecil-kecil itu. Karena mereka tuh melihat papa mamanya tuh. Saya sangat miris. Usia 5 tahun itu sudah pada di depan rumah itu, kalau dulu belum ada anak istri saya ke sini, saya pulang gereja saya lihat kaget. Wih, mereka sudah pakai rokok yang pakai pitingan listrik ini mereka modifikasi. Kasih enggak tahu cairan apa begitu, mereka hisap, saudara. Saya kaget, wih, dari mana mereka belajar? Karena komunitasnya, saudara. Mereka orang-orang di luar Tuhan, mereka lihat dan mereka praktekkan. Baru mereka perkataan yang maaf kata saudara. Apa yang mereka katakan itu semua hal yang dikatakan oleh orang tua mereka. Panggil nama pakai nama binatang. Woi kamu dengan bahasa dalam, apa itu bahasa binatang yang keluar saudara. Baru maaf, barang-barangnya orang tuanya disebutkan semua. Aduh Tuhan, miris rasanya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tinggalnya di luar Tuhan. Apa yang mereka dengar itulah yang mereka katakan. Makanya saya mau katakan, kalau saudara mau menjadi berkat di dalam hidup saudara, mau berbuah lebat, mau berbuah banyak, bermanfaat bagi orang lain, tujuan hidup kita kan itu saudara, berguna bagi orang lain, maka saudara harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu kuncinya saudara. Kita akan lihat, dampaknya apa kalau kita tinggal di dalam Tuhan itu bagi kehidupan kita. Dampak dari tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya adalah yang pertama, kita menjadi ciptaan yang baru, yang artinya manusia batiniah rohani kita menjadi baru, memiliki karakter Kristus. Seperti ranting yang ketika dia menempel kepada batangnya, maka apa yang dia makan itu dari mana saudara? Dari batangnya. Nutrisi itu dia ambil dari mana? Dari pokoknya. Nah, firman Tuhan tadi katakan, kita baca saudara ya. Kita lihat di dalam ayat yang keempat dan 5, Yohanes 15. Jadi perikop ini saudara kasih tanda, kita pembacaan pagi hari ini memang dari Yohanes 15, ayat yang 1 sampai 8. Kita lihat, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa saudara? Ketika ranting itu menempel pada pokok, maka yang dimakan setiap harinya itu adalah sari-sari yang keluar dari pokok. Dia makan dari tanah nutrisinya, tapi yang menyalurkan adalah batang pokok saudara. Ketika ranting itu dipotong, kira-kira bisa hidup enggak saudara? Bisa hidup saudara? Bisa, dalam tanda petik di stek. Kalau itu ada batang tertentu yang bisa di stek. Tapi dia nutrisinya terpisah antara pokok dengan dia. Nah kalau nutrisinya sama yang diberikan oleh tuannya itu sama dalam satu polybag yang sama, mungkin tumbuhnya sama, hasilnya sama. Tapi kebanyakan kan berbeda. Dipotong, ditaruh tempat yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Nah kalau saudara mau menghasilkan buah yang banyak, kalau saudara mau menghasilkan apa yang Tuhan mau, saudara harus tetap tinggal di dalam pokok itu sendiri. Di dalam Tuhan Yesus. Maka saudara akan terus tiap hari akan mengambil sari-sarinya. Apa sari-sarinya? Firman Tuhan yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini saudara di dalam Alkitab ini. Yang setiap hari kita renungkan. Itu yang akan terus membawa kita bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Jadi dampak yang pertama kita lihat kita menjadi ciptaan baru yang artinya manusia batiniah rohani kita menjadi baru, memiliki karakter Kristus. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sorry. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru di sini, ini bukan berarti saudara ketika saudara di dalam Kristus langsung saudara eng berubah. Saudara menjadi orang yang tadinya hidungnya pesek jadi mancung, giginya tonggos jadi rapi. Bukan seperti itu. Ini bukan berbicara secara fisik, saudara. Perubahan ini bukan berbicara secara fisik. Tapi perubahan yang Tuhan mau adalah, Tuhan maksud ini adalah perubahan di dalam diri kita, karakter kita, manusia batiniah kita. Dulunya yang suka maki-maki, begitu dia menempel pada Tuhan Yesus, karena tiap hari dia mengambil sari-sari dari pokok yang benar, yaitu firman Allah yang dia ambil tiap harinya, maka kata-kata yang kasar tadi menjadi lembut. Yang tadinya suka maki-maki, suka memberkati. Yang dulunya sombong, menjadi orang yang rendah hati. Berapa banyak kita mengaku menjadi pelayan Tuhan, tapi kehidupan kita menjadi orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Terlebih saya pribadi, saya ini hanya keset, saudara. Kalau saudara tahu, kalau saudara masuk di hotel di mana ada tulisan welcome itu, itu selamat datang itu, di bawah itu, itu keset, saudara, getibal, kalau orang Jawa bilang. Kami ini hanya jongosnya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saya pribadi, tidak ada satupun yang bisa saya banggakan di hadapan manusia selain daripada Tuhan Yesus sendiri yang bisa dibanggakan. Saudara, mau saya kasih tahu, kenapa orang menjadi sombong, saudara? Karena dia tidak melekat kepada Kristus. Merasa dirinya sudah menjadi superpower. Merasa dirinya sudah menjadi terkenal, viral, menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dalam tanda petik, kadang-kadang mereka melupakan jati diri mereka, siapa dia. Sekalipun itu hamba Tuhan. Maka hidup di dalam Tuhan itu bukan seperti yang kita pikir kalau sudah datang ke gereja, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, terus serta-merta sudah hidupnya melekat pada Tuhan. Tidak, saudara. Hanya orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan firman Tuhan tadi. Dan menjauhi keinginan daging. Dialah yang hidupnya tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Dampak yang pertama ketika kita tinggal di dalam Yesus adalah perubahan karakter. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Bukan wajah kita, bukan fisik kita yang diperbaharui, tetapi batiniah kita. Perkataan kita menjadi perkataan yang manis, sedap didengar. Yang pertama. Kedua, kita akan lihat apa dampaknya ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan kita mengikut Yesus adalah menjadi murid-murid Yesus. Bukan hanya sekedar mengenal. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen hanya sampai batas mengenal. Saya tahu loh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya sebatas mengenal. Tetapi tidak masuk kepada jenjang yang lebih dalam. Apa itu? Menjadi murid Kristus. Menjadi murid itu berarti saudara dimuridkan tunduk taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kemauan kita, tetapi semua apa yang kita lakukan adalah semata-mata kemauan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak orang percaya yang hidupnya masih semau-mau gue. Suka-suka gue. Bukan suka-sukanya Tuhan. Saya senang dengan lagunya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-sukaku Tuhan. Tapi ini kan yang terjadi kan. Kita hari Minggu datang ke gereja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ikut ibadah. Komunitas. Tapi kehidupan kita tidak ada berbuah. Tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak melekat kepada Kristus. Ketika saudara melekat pada Kristus, dampak yang pertama, saudari perbaharui, menjadi manusia baru. Itu pasti saudara.
Karena apa yang kamu dengar, apa yang masuk di dalam hati itu akan keluar dari mulut. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pagi hari ini renungkan baik-baik. Apakah saudara mendapati diri saudara masih tetap melekat kepada Kristus? Ataukah saudara sudah mulai keluar dari Kristus? Yang tahu saudara, bukan orang lain. Dampak yang kedua adalah kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita lihat di dalam Matius, saudara. Matius 28 ayat 19, apa kata firman Tuhan dikatakan di sana? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus apa saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kata-kata pergilah, jadikanlah semua bangsa umatku. Jadikanlah semua bangsa itu mengenal aku. Bukan. Tapi esensi ketika kita menjadi orang percaya adalah tujuan utamanya adalah menjadi murid Yesus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara di luar itu, maka saudara hanya orang yang mengenal Yesus. Beda ya saudara ya. Hanya sekedar mengenal dan menjadi murid itu beda saudara. Saya mengenal Bapak Presiden Republik Indonesia, namanya Joko Widodo. Tapi saya bukan muridnya atau bukan siapa-siapanya. Berbeda ketika saya adalah muridnya Pak Jokowi. Berarti saya mengenal baik dengan dia. Saya menyerap apa yang dia katakan. Sebagian dari apa yang dalam kehidupan Pak Jokowi itu adalah ada dalam diri saya. Mempengaruhi hidup saya. Itu namanya menjadi murid. Ketika saudara menjadi murid, maka hidup saudara akan dipengaruhi oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menjadi orang yang bisa mengasihi walaupun saudara dianiaya. Saudara akan bisa mengampuni walaupun saudara disakiti. Itu hanya bisa terjadi ketika saudara tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman itulah yang mengubahkan hidup saudara, bukan saudara sendiri. Tapi ketika saudara tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, ketika saudara disakiti, maka saudara akan membalas menyakiti. Ketika saudara dikecewakan, saudara akan tersakiti hati saudara. Saudara akan dendam di sana. Tidak bisa mengampuni. Makanya gak heran saudara, ada suami istri, begitu istrinya setia ke gereja, suaminya bilang begini, percuma mah kamu pergi ke gereja setiap hari Minggu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ikut ibadah. Tapi kelakuanmu itu loh mah, tidak berubah. Ngomel terus, suka maki-maki terus. Tidak bersyukur, suka sungut-sungut terus. Padahal setia ke gereja loh saudara. Sebaliknya juga begitu. Suaminya setia, istrinya di rumah. Begitu lihat suaminya, Pak katanya ke gereja, katanya melayani Tuhan. Tapi perkataanmu itu Pak, menyakitkan. Benar gak saudara? Sering terjadi gak seperti ini? Sering dalam rumah tangga saudara. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dia tidak menyerap sari-sari ajaran Yesus itu sendiri. Kehidupan kita ini tidak bisa terlepas dari pokok anggur itu saudara. Ini firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 tadi. Saudara tidak akan pernah bisa berbuah. Jangankan saudara berbuah, tumbuh pun belum tentu bisa di luar Yesus. Maka saudara harus tetap melekat kepada Kristus. Hidup intim di dalam Kristus. Dalam persekutuan yang intim, erat, mendalam, kuat dan tak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara hidup di dalam Kristus, secara otomatis, sekalipun badai pencobaan yang ada dalam dunia ini, saudara tidak tergoyahkan. Amin? Amin? Ini yang Tuhan kehendaki saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara? Ketika saudara tinggal di dalam Yesus Kristus, saudara berbuah, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bukan sebaliknya. Loh, katanya orang Kristen setia beribadah, melayani Tuhan. Lah kok kata-katanya kasar? Loh,
kok masih suka tipu? Loh, kok masih suka berbuat jahat? Pernah sering dengar seperti itu enggak, saudara? Sering, saudara. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan buah. Kenapa dia enggak menghasilkan buah? Dia hanya sekedar datang ke gereja, tetapi tidak melekat kepada Kristus. Tidak tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, dampaknya bagi kehidupan kita, ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, ini menjadi kesukaan kita, saudara. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya menginginkan hidupnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tetapi dia tidak mau tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya mau diberkati, tetapi tidak mau menjadi berkat. Saudara, kunci kerajaan Allah itu berbeda dengan ajaran dunia, saudara. Kerajaan Allah itu beri dulu, saudara, maka engkau akan menerima. Kalau di dunia mungkin kita terima dulu, siapa orangnya ya, baru kita memberi. Kita menghasilkan buah dulu, baru saudara akan menerima berkatnya. Dan itu hanya bisa ketika saudara tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu janji Tuhan. Ini bukan janji main-main loh, saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab elektronik, ini ayat-ayat ini berwarna merah, saudara. Artinya ini ayat-ayat ini bukan hanya sekedar ditulis oleh rasul-rasul Yesus atau murid-murid Yesus. Tetapi ini adalah ayat-ayat yang keluar langsung dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya apa, saudara? Jikalau kita melekat di dalam pokok anggur yang benar dan sari-sarinya kita hisap di dalam kehidupan kita. Ingat, sari-sari itu apa? Firman Tuhan. Ketika kita melekat kepada Yesus Kristus dan setiap hari kita merenungkan firman itu dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan apa, saudara? Apa, saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan, saudara. Bukan main-main, saudara. Ini bukan perkataan saya. Saya janji bisa saya tidak tepati. Tapi kalau firman Tuhan yang berjanji, pasti iya dan amin. Tapi kuncinya apa, saudara? Tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak mudah, saudara. Tidak gampang, saudara. Kita maunya hidup itu tidak mau diatur. Suka-suka gue. Maunya gue beginilah, ini saya kok. Ini hidup saya kok. Siapa kamu? Saudara, ketika saudara hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara menyatakan diri percaya sama Tuhan Yesus Kristus, saudara mengalami namanya hidup baru, dibaptis. Itu hanya permulaan, saudara. Langkah selanjutnya adalah saudara harus melekat kepada Yesus. Saudara tahu enggak? Saudara dan saya ini sebenarnya orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan pada awalnya. Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal itu tujuan itu siapa, saudara? Pada awalnya. Hanya pada orang-orang yang dikasihinya. Umat pilihan Tuhan. Siapa umat pilihan Tuhan, saudara? Orang Israel. Saudara pernah dengar kata-kata ini enggak? Saudara dan saya sebenarnya orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dan firman Tuhan katakan itu. Tapi begitu orang yang dikasihi Tuhan menolak Tuhan. Tuhan katakan apa? Cangkokkan itu. Sambungkan itu ranting-ranting yang di luar itu kepadaku. Maka dia akan berbuah. Jadi saudara dan saya dulunya itu orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ranting-ranting yang di luar Tuhan. Tapi begitu Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara percaya menjadi manusia yang hidup baru. Saudara dicangkokkan, disambung, disetek. Kalau saudara dalam bahasa pertanian itu. Disambung setek di sana. Saudara menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena apa yang saudara makan, yang saudara minum itu, sari-sarinya itu bersumber dari
pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dampak yang ketiga adalah saudara diberkati berlimpah-limpah. Senang nggak saudara? Senang nggak saudara? Ada amin? Saudara mau diberkati? Haleluya. Tapi tidak semudah itu. Saudara harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ini satu ketentuan yang harus saudara. Ini harus kepastiannya seperti itu. Kalau saudara mau diberkati berlimpah-limpah, apa saja yang saudara kehendaki, kata firman Tuhan. Apa saja yang kamu kehendaki. Tentunya kalau saudara hidup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, tentunya kehendak kita bukan seperti kehendak di dalam daging saudara. Itu pasti. Kehendak kita pasti selaras dan seiring, sejalan, sepikiran dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yang tujuannya adalah ayat yang ke-8 tadi. Untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Tujuan saudara diberkati adalah untuk menjadi berkat. Jadi kita hidup ini bukan egois, saudara. Banyak orang percaya hanya berdoa, Tuhan berkatilah saya, berkatilah keluarga saya, berkati anak-anak saya, berkati cucu saya, berkati istri saya, berkati saya pribadi, berkati usaha saya. Lupa dia. Orang di sekelilingnya nggak bisa makan. Orang di sebelah saudara, mungkin saat ini bersama-sama duduk di sebelah saudara, bisa memuji Tuhan, tapi pulang hatinya hancur, karena ada begitu banyak masalah. Kita tidak bisa menjadi berkat di sana. Kita datang ke gereja hanya menjadi orang yang egois. Datang yang penting saya beribadah, tapi tidak mau peduli dengan orang di sekitarmu. Tapi ketika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar, melekat pada Tuhan Yesus Kristus, tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara harus menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, dampak dari tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus buat kehidupan kita adalah hidup kita akan menjadi berkat. Nah, saya tadi sudah singgung, Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang keempat adalah ketika saudara yang ketiga tadi diberkati, yang keempat saudara menjadi berkat. Dan dampaknya apa ketika saudara tidak tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus? Hidup ini free will saudara, diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak menjadikan manusia itu seperti robot, dikendalikan oleh remote. Tapi Tuhan taruhkan di dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa dengan namanya free will. Apa itu? Kehendak bebas untuk memilih. Nah, firman Tuhan juga begitu saudara. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan saudara harus seperti ini, tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan pilihan buat saudara. Ketika saudara hidup melekat, tinggal tetap dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara akan ada dampak dalam kehidupan saudara tadi. Yang pertama, kita menjadi ciptaan baru. Yang kedua, menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Yang ketiga, hidup kita diberkati berlimpah-limpah. Yang keempat, hidup kita akan menjadi berkat. Tetapi, ketika saudara tidak tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dampaknya juga saudara. Kita lihat dampaknya saudara. Dampaknya apa saudara? Kita lihat. Yang pertama, kita tidak berbuah, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yohanes 15 ayat 4 tadi sudah jelas. Jadi yang pertama itu pasti, saudara tidak akan menjadi berkat, itu pasti. Kenapa? Karena apa yang saudara makan tadi, nutrisari atau sari-sari makanan yang saudara makan itu dari dunia, bukan dari Tuhan. Maka perkataan-perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Dan hidup saudara tidak akan menghasilkan buah yang manis. Dan itu secara otomatis. Tapi bagi rohani saudara, ini yang paling ngeri saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Dampak ketika saudara tidak tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah atau dicampakkan ke dalam api, masuk neraka. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Ini bukan perkataan saya. Yohanes 15 ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar.
Pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan saya sebagai hamba Tuhan. Semua ada di tangan kita. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat saudara untuk memilih. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya, ada dampaknya. Saudara mau memilih untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, menghasilkan buah, dan saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara menjadi manusia yang menjadi ciptaan baru, diperbaharui batinnya saudara. Atau saudara mau dicampakkan oleh Tuhan. Tergantung saudara. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah, jadi hanya tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi ciptaan baru. Dan hanya tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan serta masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Kembali lagi saya tawarkan kepada saudara, pilihan di tangan saudara. Saudara untuk memilih tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menjauhi keinginan daging. Atau saudara tinggalkan Yesus, hidup di luar Yesus. Itu pilihan di tangan saudara. Tapi semua itu ada pilihan. Ada konsekuensi setiap pilihan saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan buat kita. Firman ini mengoreksi kita. Adakah saudara dapat hidup saudara masih melekat kepada pokok anggur yang benar? Masih melekat kepada firman Allah? Masih ada tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ataukah saudara ada di luar Tuhan Yesus Kristus? Yang tahu saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.